Kalau uang ini setiap bulan berapa? Nggak pernah tahu, Bu. Oh, nggak pernah. Nggak pernah, sampai lu. Nggak pernah. Karena ATM-nya ada di MR. Berarti nggak dapat uang sama sekali. Selama berapa bulan nggak dapat? Lebih 2 tahun. Sembako? Enggak. Jadi Pak Kades hari ini mengambil semua ATM yang ada di warung. Semua. Bawa ke balai desa. Iya. Untuk itu barang bukti soalnya. Iya. Ibu takut itu apa bahasa Madura? Jek takok. Tak takok ki? Takut. Yang tadi sana takok. Ki. Cocok area. Yang PKH ada. Ibu juga menerimanya setiap bulan. Ini sudah berhenti Ini saya berhenti 1 tahun lebih. Karena ibu sudah mandiri. Iya. Wah, mantap. Terus tapi tetap ada uang mengalir. Iya. cuma tidak dikasihkan ke ibu. Cuma ibu tidak merasa menerima selama berapa bulan. Ya ini aja terakhir. Ini kan menerima Jadi ibu mundur kapan? Udah setahun lebih. Setahun lebih. Ya. waktu ada pengecekan ibu mundur, ini cuma terimanya di 2020 ini bu. Pada 2021 Berarti dan nerima itu bisa setahun lebih ya? Hampir 2 tahun ya? Ketika orang ini KPM ini ngecek di saluran lor, dia memanggil yang lainnya. Ternyata asumsinya dia yang Januari sampai Juni itu diambil APK. Karena sesuai data bayar itu yang Januari sampai Juni itu memang kosong di data bayarnya BPNT-nya. Ketika di bulan Juli orang ini ngambil di saluran lor, ngecek di saluran lor, ternyata ada. Akhirnya dia ngabari tanggal-tanggalnya untuk ngambil di saluran lor. Ini yang kadang saya Karena sampai sebagai pendamping ya Allah, sebagai pendamping nih. Atika sing koyo ngene iki salah nggak? salah benar. Nah, terus sampai kok menengi? Ya kan, mohon maaf. Jadi Itu anu loh, memungkinkan ada kong kali kong antara pendamping dengan warung. Pasti itu. tidak. Nah, ya udah nanti kan dicek lagi. Iya. Nah, terus katanya orang-orang itu menerima dalam bentuk paket. Panjenengan tahu nggak? Boleh nggak secara aturan? Tidak boleh. Lah terus piye panjenengan? Untuk non sewu, untuk barang yang yang kemas itu mudah penyaluran sudah. Loh, boleh nggak? Nggak oleh mas. Jadi orang yang menerima bantuan itu harus bebas dia memilih sesuai dengan daftarnya. Boleh dipaketkan begitu? Sebagai pendamping PKH, Nggak oleh. Jawabannya nggak oleh. Nggak usah jodoh apa semen jelas menang aku mari mau aturan nih. sebenarnya Nggak boleh. Nah sebagai pendamping harusnya mengetahui kecurangan itu betul menghentikan. Jadi di situ ada unsur kong kali kong. Saya yakin kalau dipaketkan begitu nggak 200 nilainya, bisa 180, bisa 160, bisa 170. Tuh. Ini besar ini nilainya. Terus ada lagi yang sudah mundur, tapi uangnya masih mengalir. Uangnya udah dikasihkan orangnya nggak? ini yang tidak saya tahu. ATM-nya di mana? Atas nama Tadi. siapa? Siapa yang pegang ATM-nya? Ya orangnya ada yang di orangnya, ada yang di Nama siapa? Atika. ATM-nya Bu Ramina itu sampai sekarang ada di Atika. Ya. Tapi dia tidak merasa mendapatkan uang itu. Nggak merasa sama Bu Ramina sekali. ini sudah otomatis NN karena anaknya tidak sekolah. Iya, tapi uangnya mengalir terus Uangnya dari masih kementerian. Itu benda dari NN. Ada nggak tadi rekening koran? Oh, gitu ya. Ada. Karena ada NN, terus kemudian di bulan apa itu dia sudah nggak keluar BPNS, SP2G-nya, BPNT-nya. Tapi di rekening koran ada. Uangnya masuk. Dan terjadi cairan ya? Sudah nol Bu, ya sudah dipindahkan ke rekening Atika. Jadi ketika ada informasi ada pencairan gambar kan, saya ngomong
jangan melayani yang pencairan untuk mereka, silakan mereka nyari sendiri. Karena apa? Jumlahnya kan khawatir dengan yang PK yang masih aktif, uangnya dengan uang PK, takut dengan yang. Tadi ada nggak yang PK aktif yang Ada, nggak tak menerima uang? kembalikan ya? Yang nggak menerima uang? Iya, Bukan ada. orangnya. Orangnya? Bukan. Oh, Ada yang masih aktif tidak terima uang. iya. Menerima cuma tidak semuanya. Disunat. Jadi yang saya tanyakan itu dia menerima PKH itu 300.000, yang 200 untuk belanja. Padahal harusnya kan tidak 300.000. Maksudnya mereka dapat uang sesuai kemampuannya, limitnya di artikel, misalnya gitu. Nah kalau uangnya diambil semuanya silahkan, nggak apa-apa. Tapi Katanya- katanya Atika kemarin kalau saldonya lebih dari 1 juta sama Pak Fadil disuruh kasihkan 500 saja. Atika Tidak. bilang begitu kemarin, Tidak. ada rekamannya Ya, Pak. masuk media itu. Iya, silakan. Yang suruh Pak Fadil gitu Tidak, Pak. saya tidak pernah nyuruh itu. Saya tidak pernah itu, mohon maaf, klarifikasi saya. Iya. Iya, iya. Jadi kemarin itu menjebak saya. Iya. Saya tidak pernah menyuruh. Artinya, kenapa 500? Itu disilakan kemampuan keuangannya di warung. Kalau memang mampu, misalkan kan 200, biar rata semua. Kemampuan ATM-nya di warung itu kan GPN. Itu 15 juta per bulan, per hari, maaf, per hari. Ketika kita layani, ketika ada informasi cairan, mereka kan berusuk-berusuk gitu. Iya. Nah, otomatis kan 15 juta kan nggak cukup, akhirnya bertahap. Besoknya. Iya. Gini Pak, Iya. kalau orang yang saldonya misalnya 900, Iya. minta orang ini Pak ya, Iya. dikasihkan 500 sekarang. Iya. Kenapa besoknya diminta lagi nggak ada, sudah Loh. dibilang kosong? Itu- Itu masalahnya Pak. Itu dua saya. Iya, Jadi katanya, hapunten. Bu, aku nyuruh saiki 500. Terus jare saldoku sik ono, tapi aku nggak roh saldoku piro. Pas isokan tak parani, jare ini wis ditek kali 20.000 gitu, Pak. Itu kan bisa dicek di rekening yang tinggi. Iya. Itu di luar pengawasan saya. Kalau memang, jadi saya suruh kalau mereka ngecek saldo ternarik, mereka harus ngasih tahu sisanya berapa. Ya, sementara terjadi seperti itu. Nah. Di warung ini tidak ada yang dikasih setruk, Bu. Jadi mereka tidak tahu saldo mereka itu berapa, sisanya berapa, tidak tahu. Setruknya dipegang Pak, sama kenapa ATM itu kok nggak dipegang orang-orang itu ya? Sudah dipegang orang-orang ini begini. Udah, maaf. karena kemarin tak suruh minta. Katanya ada di warung. Sampai sekarang ada yang di sana, Pak. Saya sudah lama memerintahkan jangan pegang ATM-nya KPM. Iya. Sudah. Sudah itu. Terus kemudian untuk tahun 2021 kan harus ada fotonya Bunda. Jadi banyak ATM yang di warungnya, Pak Fadil. Oke, saya kurang tahu Bunda, maaf. Tapi kan harus dicek sebagai pendamping, itu harus cek. Iya. Harus cek, harus Siap. confirm ke penerima bantuan apakah dia pegang ATM. Maksud sampai sakmene kowe nang warung kabeh kan ya Siap. itu kan apa ya? Ya 1-2 mungkin lah apa ya? Tidak terpantau, tapi lek wake yo sampai warung pegang ATM itu nggak benar loh. Iya. Itu setiap desa itu mesti satu warung, Mbak bisa, Mbak Nira. Iya betul. Nah itu kalau bisa lebih saja, Kami mengajukan ke BNI. ya Ke warung-warung tersebut. nggak boleh satu desa, harus banyak warung. Ya, jadi hari ini saya ke Balai Desa Sawaran Kulon. Ada warga yang udah berapa hari nih datang ke balai? Sudah 9 hari, ini hari ke-9 dan warga terus berdatangan. Salah satunya tadi yang sudah saya tanya soal BPNT. Jadi kasusnya begini, modusnya itu warung yang sudah ditunjuk sebagai penyedia bagi penerima BPNT itu mereka warungnya ini sudah memaketkan barang bantuan itu senilai 200. Jadi sebetulnya di dalam aturan tidak boleh berupa paket itu, tapi penerima bantuan BPNT itu berhak memilih barang-barang sembako, apakah itu sayur juga, buah juga yang sudah ditentukan daftarnya
oleh kementerian dan dia bebas memilih kebutuhan apa yang dia butuhkan. Tapi yang terjadi di sini adalah warungnya ini sudah berupa paket dan tidak boleh memilih yang lain. Ini indikasi penyelewengan. Artinya belum tentu juga paketnya itu senilai 200.000 kalau begitu. Nah, padahal itu harus transparan. Kemudian ada yang PKH yang seharusnya menerima uang, tapi ini sudah beberapa bulan tidak menerima uang. Ada yang 6 bulan tidak menerima uang, padahal transaksi terus mengalir. Kemudian ada lagi yang PKH yang menganggap dirinya sudah mandiri. Nah, kan ada tuh penerima PKH yang mandiri, yang merasa dirinya sudah bisa berpenghasilan baik, itu lapor kepada dinas sosial dan dinas sosial mengajukan kepada pusat. Itu setahun yang lalu, setahun lebih ya. Setahun setengah itu sudah disampaikan oleh dinas sosial kepada pusat untuk dicoret sebagai penerima bantuan PKH. Tapi rupanya selama itu belum dicoret oleh pemerintah pusat. Bantuan mengalir terus, sementara si penerima sudah tidak menerima lagi, tapi terjadi transaksi. Nah, ini penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan keuangan yang itu pidana. Dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, atau kemudian kalau ada saber pungli ya saber pungli lah. Bahkan tidak hanya di desa ini, saya minta seluruh camat untuk membentuk posko pengaduan di semua desa. Terhitung mulai kapan, Bu? Terhitung mulai hari ini. Nanti saya akan panggil camatnya untuk kepada seluruh desa membuka posko pengaduan. Saya tadi sudah sampaikan ini kepada Pak Bupati juga, dan Pak Bupati setuju untuk membuka posko pengaduan di semua desa. Saya yakin ini tidak hanya terjadi di Sawaran Kulon, banyak desa yang akan seperti ini. Karena ini bukan aparat kami dan bukan kami juga yang menggaji, maka tentu dinas sosial akan bersurat kepada Kementerian Sosial terkait dengan apakah dia harus, ya mestinya harus diberhentikan ya, harusnya diberhentikan. Kemudian kalau warung ya tidak boleh lagi dia menjadi penyedia dari BPNT ini. Jadi mestinya mulai hari ini sudah tidak boleh lagi dia melayani. Bagi oknum yang sudah melakukan kesalahan ini harus segera mengembalikan. Meskipun mungkin ya dari sisi hukum itu tidak meninggalkan tindakannya, kesalahannya berdasarkan hukum, tetapi secara dana yang diambil itu harus dikembalikan.